Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu pada Ramadan penuh hikmah. Bersama saya, Siti Alifah, saya alumni Sekolah Tablik PWM Jawa Tengah tahun 2024-2025, di mana kami melaksanakan pendidikan di Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Kali ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hikmah atau buah dari kesabaran. Pemirsa Purnama Sidi dan MMTV yang dirahmati Allah, bahwa kita sekarang bisa hidup ini tentunya hasil dari kesuksesan kita. Nah, mulai dari kesuksesan dari yang paling kecil sampai dengan apa yang kita alami sekarang. Tentunya kesuksesan itu tidak begitu saja bisa tercapai tanpa adanya satu hal, yaitu kesabaran. Apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sabr, yang bermakna menahan. Adapun sabar menurut istilah ialah sikap tabah dan menerima dengan ikhlas atas segala cobaan yang menimpa, menahan diri dari sikap emosi dan putus asa. Dalam konteks Islam, sabar memiliki makna yang mendalam. Sabar dalam Islam tidak hanya berarti menahan diri dalam menghadapi kesulitan atau ujian, tetapi juga mencakup kesabaran dalam menjalani perintah Allah dan menjalani ibadah secara rutin. Nah, mengapa bisa dikatakan buah dari kesabaran adalah sukses? Dengan bersabar, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat berlimpah. Dengan bersabar, kita akan memiliki hati yang besar. Orang yang sabar yakin bahwa dengan kesabarannya, apapun yang ia lakukan selalu diiringi oleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun masalah yang akan dihadapi menjadi terasa mudah dan akan membuahkan hasil terbaik. Penghargaan yang paling tepat bagi Allah bagi orang-orang yang bersabar, ini merupakan penghargaan yang paling tepat bagi orang yang sabar, yaitu sebuah kesuksesan. Di dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sabar adalah kunci menuju kesuksesan sejati dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang bertugas untuk mengabdi kepadanya. Demikian pula dalam menghadapi musibah atau bencana, sabar sangatlah dibutuhkan agar tidak menghancurkan jiwa akibat ketakutan yang berlebihan.
sabar. Ya, betul, sabar. Sabar itu memang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Itu terbukti juga. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa sabar memang sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi Allah memiliki janji yang sungguh mulia bagi orang yang sabar, yaitu Allah akan selalu membersamainya. Seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah selalu membersamai orang-orang yang bersabar. Nah, tentunya untuk mencapai kesuksesan ada beberapa, kita harus mengetahui beberapa macam sikap sabar yang perlu kita sikapi. Sikap sabar tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perintah Allah, tentunya kita tetap harus bersabar. Contoh, kita ini di bulan puasa. Dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, tentunya kita harus bersabar. Yang biasanya harus makan dengan enak, jalan-jalan setelah capek-capek melihat sesuatu yang enak-enak. Lezatnya di suatu tempat. Nah, lezatnya makanan di suatu tempat itu rumah makan yang menarik sekali. Nah, namun di bulan puasa ini kita harus menahan untuk tidak tergiur dengan suatu tempat yang menggiurkan untuk kita menikmati makanan tersebut. Juga menahan dari hawa nafsu kita, menahan dari dahaga. Nah, di sini ini tentu perlu kesabaran. Nah, perlu kesabaran lagi di dalam meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kecenderungan manusia dalam berbuat maksiat sangatlah kuat. Ditambah lagi dengan godaan-godaan yang menyebabkan banyak orang mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ibu-ibu atau siapa aja yang kadang-kadang baru ada acara, entah itu acara berkumpul di pertemuan RT, pertemuan PKK, atau mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain, reuni atau yang lainnya. Nah, di sini kita asik-asiknya berbincang-bincang, bertemu, bersilaturahim. Ya, ternyata akhirnya suatu saat ada kata-kata, oh dia toh. Nah, setelah ada kata-kata ke dia begini, begitu, stop. Harus sabar.
harus sabar, jangan sampai keluar kata-kata yang membicarakan dia, aibnya orang lain. Nah, tentunya sebagai seorang muslim yang taat, kita harus tetap menahan diri, tidak ikut membicarakan, bahkan kita mengingatkan agar tidak membicarakan orang lain, walaupun seru sekali. Di dalam kita berbicara seru sekali, mengasihkan. Nah, itu contoh sabar dalam meninggalkan maksiat. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi godaan dunia. Wah, ini dalam menghadapi godaan dunia sekarang itu godaannya banyak sekali. Wah, apalagi dengan adanya teknologi canggih. Nah, selain itu yang kasat di depan mata, kadang-kadang ini saya sebagai ibu-ibu. Nah, kebanyakan nih, kalau ibu-ibu itu kadang-kadang melihat sesuatu di tempat yang dipakai oleh orang lain, ikut tergiur. Ketika tergiur, maka ada berpikiran, saya ingin beli seperti yang mereka pakai. Nah, kemudian karena ingin membeli yang mereka pakai, maka kita mengejar-ngejar duniawi, mengejar-ngejar untuk mencari, tentunya untuk mencari sesuatu yang bisa untuk mendapatkan yang mereka pakai ini, misalnya emas, gemerlapan emasnya, atau mungkin melihat gemerlapan dari pakaian orang lain, kita ingin membeli. Padahal kadang-kadang kita tidak memerlukan. Kadang-kadang kita ketika mau membeli hal tersebut, membeli yang kita inginkan seperti orang lain tersebut, kadang-kadang tidak pas atau mungkin tidak seharusnya membeli, atau mungkin dengan keadaan kita yang sekarang tidak memungkinkan untuk membeli. Maka itu kita harus bersabar. Karena kenapa? Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi godaan dunia ini, godaan dunia yang begitu wah, kita tergiur, bisa jadi kita akan terpeleset sehingga kita melakukan hal-hal yang lain yang membuat kita, misalnya harus memaksa suami, sehingga akhirnya di dalam keluarga itu terjadi percekcokan karena kita punya keinginan yang tinggi, sementara hal tersebut, keinginan untuk duniawi tersebut, untuk membeli sesuatu tersebut, itu belum waktunya. Itu salah satu contoh sabar dalam menghadapi godaan dunia. Selanjutnya, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang namanya musibah itu datangnya tidak tentu. Kadang tahu-tahu kita baru bersenang-senang, ujian musibah datang begitu saja. Ada kejadian seseorang merencanakan pernikahan misalnya pernikahan tanggal 15 April, yang lalu saja, misalnya tanggal 15 Februari. Ketika akan melaksanakan pernikahan tanggal 15 Februari, sudah direncanakan sedemikian rupa. Itu adalah merupakan perencanaan yang membahagiakan. Namun qadarullah, tanggal 11 Februari orang tua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini
sabar tentunya harus sabar dalam menghadapi musibah. Allah memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan dalam bentuk kadang yang menyenangkan, kadang juga yang tidak menyenangkan. Contoh tadi memberikan kebahagiaan, tiba-tiba orang tua meninggal. Bisa juga tiba-tiba tertimpa sakit yang tidak diduga sebelumnya. Untuk itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah juga. Yang kelima, sabar dalam berjihad. Jihad fisabilillah. Kalau sekarang kita terutama di Indonesia tentunya alhamdulillah dalam keadaan aman kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di suatu tempat sana berjihad tidak hanya berjihad hati saja, namun berjihad dengan fisik, harus berperang. Maka jihad kita, sabar dalam berjihad di sini adalah sabar untuk berjihad melawan hawa nafsu kita. Itulah sabar yang kita hadapi secara langsung. Menghadapi hawa nafsu, menghadapi godaan, menghadapi sifat-sifat malas, menghadapi kebodohan, keterbelakangan, maka kita harus bersabar dengan cara kita tetap semangat, tetap husnudzon kepada Allah, dan kita melawan hal tersebut dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan Allah akan selalu bersama kita sebagai orang-orang yang bersabar, sehingga kita akan mendapat kesuksesan. Demikian saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, sahabat Purnama Sidi, saya akhiri. Jika ada benarnya itu dari Allah SWT, jika ada kurangnya itu adalah kekurangan dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.